sabun gitu ya, perusahaan sabun. Itu saya sedang beroperasi, di 10 tahun beroperasi, dan suatu ketika demand sabun-sabun yang saya produksi itu meningkat signifikan. Ya, kapasitas produksi saya per tahun itu 1.000 pieces gitu ya, 1.000 pieces katakan. Tetapi karena suatu saat permintaannya meningkat, saya tiba-tiba diharuskan untuk produksi dua pieces gitu, naik 100%, 100 kali lipat, 100% gitu ya. Dan itu di luar dari kapasitas produksi saya 1 tahun, yang rata-rata biasanya produksi itu 1.000 pieces gitu. Nah, itu kan merupakan suatu tantangan bagi saya sebagai seorang pengusaha, adalah bagaimana saya bisa mengakomodasi permintaan tersebut yang besar tersebut. Mau nggak mau saya mempersiapkan capital expenditure ataupun pengeluaran modal untuk membangun pabrik yang lebih besar untuk sekali lagi bisa mengakomodasi permintaan tersebut. Nah, untuk membangun pabrik tersebut kan butuh namanya modal kerja. Nah, pilihan untuk mendapat modal kerja ini kan banyak sekali gitu ya, fasilitasnya bisa dari loan atau pinjaman bank, bisa juga dengan cara ya menerbitkan surat utang ataupun membuka ini ya, ataupun menerbitkan saham perusahaan menjadi go public atau disebut sebagai perusahaan terbuka. Nah, ini semua pilihan itu terbuka lebar. Nah, pertanyaannya, kenapa harus menerbitkan saham di pasar TBK ataupun di capital market gitu ya? Apa sih benefitnya? Kenapa nggak minjem di bank aja? Kenapa nggak menerbitkan surat utang dan sebagainya saja gitu? Nah, perbedaannya yang paling mendasari adalah ketika kita go public kan perusahaan kita, kita tuh mendapatkan biaya kapital atau capital cost yang saya pikir relatif nol ataupun relatif tidak ada. Perbedaan, nah Oh, perbandingan itu adalah di cost of capitalnya. Nah, cost of capital ini adalah biaya modal. Kalau misalnya saya memilih untuk minjam uang ke bank, saya bunga harus ya. siap membayar biaya bunga, dan saya juga harus ada istilahnya adalah jaminan sebagai Oh zaman betul. saya. Dan itu resikonya di saya. Nah, tetapi kalau misalnya saya go public kan, perusahaan saya go public gitu ya, jadi TBK, saya itu tidak punya cost of capital. Saya tidak harus menjanjikan return ataupun ini ya membayar bunga ke investor. Saya hanya perlu menunjukkan diri siapa, dan saya perlu hanya memberikan guidance atau target-target saya ke depan, dan biar investor yang menanamkan investasi ke saya. Jadi saya sama sekali tidak memiliki cost of capital. Jadi dari situ sih paling paling dominan ya, kenapa perusahaan harus menerbitkan perusahaannya go public. Karena ada biaya cost of capital yang lebih murah dibanding ketika dia meminjam uang di bank yang memiliki cost of capital yang lebih besar. Seperti itu. Dan mungkin sisi lain juga dengan semakin terbukanya perusahaan itu ya, misalnya perusahaan memilih go public, biasanya mereka itu akan lebih open untuk lebih terbuka ke depannya, akan Betul. lebih go nasional, go internasional, lebih Ya. dikenal perusahaan dan lebih ekspansif lagi ke depannya. Jadi secara rata-rata sih perbedaannya seperti itu, dan benefitnya lebih ke situ sih, Mas Peter. Oke, ini penjelasannya menarik ya karena Ya, mungkin kita sebagai orang yang pengen belajar menaruh uang kita untuk ke sebuah perusahaan, kita kan pengen tahu juga asal usulnya. ya, Kenapa gua harus naruh duit di tempat itu? Kenapa nggak ditaruh di betul. bank yang lebih menjamin gitu? Karena udah ada LPS, yang lembaga pemjamin simpanan gitu. Kenapa harus ditaruh di bentuknya saham? Nah itu penjelasannya dari sisi perusahaannya itu untuk kebutuhan ekspansi dan Betul. perusahaan itu nggak harus mengeluarkan uh, apa sebutannya cost yang lebih tinggi gitu dan Cost returnnya of itu kan capital. berarti bukan uh, returnnya itu kan nggak menjanjikan perusahaan nggak menjanjikan tapi lebih ke nilai sahamnya itu ya harga per lembar Betul sahamnya itu ya. sekali. Betul, betul. Ya, Oke jadi misalkan saya beli saham uh, Bank A gitu ya, Bank BNI, harganya satu lot tahun ini mungkin berapa ya? Berapa sih kira-kira 10 juta ya satu lotnya gitu? 6.000 sekarang, 6.000 Oh, per 6 lembar ribu. sekarang ya, kurang lebih. 6 Iya, ribu berarti 600.000 ya satu lotnya gitu. Mungkin betul. sekitar Iya, 10 tahun lagi udah meningkat jadi per lembarnya jadi 10.000 betul. gitu. Itu peningkatannya Betul. gainnya dari situ. Dan juga di sisi lain mungkin ada sebutannya apa dividen ya kalau nggak salah namanya ya. Betul, betul sekali. Ya, Oh dividen. ya, dividen. Oke, eh, untuk ke target audiens kita sekarang kan millennials nih ya. Ya. Apakah millennials bisa atau sudah waktunya
tepat gitu untuk sekarang umur-umur mungkin kan milenial bisa dihitung 18 sampai mungkin 30 ya gitu. Apakah Ya, mungkin sekarang lagi cost-nya untuk main, untuk cost-nya untuk mau merit atau mau kayak gimana gitu. Tapi investasi itu waktunya yang tepatnya kapan sih? oke. Kalau misalnya ditanya investasi yang terbaik itu kapan, saya akan secara cepat menjawab adalah sebisa mungkin, semudah mungkin gitu. Artinya semakin cepat akan semakin lebih baik. Nah, ini sebagai catatan aja ya bahwa Warren Buffett, orang terkaya sedunia yang berasal dari saham gitu ya, dia itu aja mulai investasi itu di umur 11 tahun. Dan dia juga masih menyesal kenapa dia memulainya di umur 11 tahun. Dia itu dia bisa mulai lebih lebih duluan lagi umur 11 tahun. Yang artinya bahwa kebutuhan investasi itu merupakan suatu keharusan dan bisa dimulai kapanpun dan lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Seperti itu, Mas Peter. Makanya saya selalu menyarankan ke teman-teman gitu ya, yang masih muda, ya kalau bisa sekarang terlepas dari apapun tingkat Anda SD, SMP, SMA, kalau memang waktunya untuk berinvestasi itu adalah sekarang, segera mulai sebelum terlambat. Seperti itu. Jadi memang slow timing lebih cepat lebih bagus dan kalau bisa sekarang lebih cepat dari kalau bisa sekarang itu jauh lebih baik seperti itu, Mas Peter. Jadi tidak ada hambatan soal umur kapan harus mulai berinvestasi saham, Peter. Oke, tapi kan kalau dari usia gitu ya, anggap kita buka rekening di bank aja tuh harus punya KTP dulu gitu. Gimana caranya kita Betul, buka betul, saham, misalnya kita masih SMA emang ada tabungan gitu, kita bisa betul. nyimpan 100.000 mungkin per bulan. Tapi kan apakah ada syarat-syarat khusus untuk bikin buka saham? Gimana bisa diajarin nggak gimana step-stepnya kita dari apa aja Oke, yang harus disiapkan sampai kita bisa nyetor uang untuk beli saham? oke. Jadi kita berbicara tentang ini ya, tentang administrasi sebenarnya. Memang Betul. selalu ada yang beranggapan bahwa membuka saham itu kan harus punya NPWP. Nah, NPWP itu merupakan suatu hal krusial yang selalu dilirik bahwa, wah, saya kan belum ber-NPWP, artinya saya belum bisa punya rekening saham. Nah, ini saya ingin meluruskan juga ya bagi teman-teman bahwa persoalan NPWP itu secara bahasa kasarnya itu bisa dimanipulasi. Nah, artinya saya konotasinya bukan ngomong negatif ya, ini artinya ngomongnya positif aja. Dimanipulasi seperti apa, gitu ya. Karena begini, ini berdasarkan dari pengalaman saya. Saya tuh memulai investasi itu ketika saya ini di kuliah semester kedua. Waktu itu saya S1 di Maranatha, memang waktu itu di semester kedua saya mau investasi saham. Nah, itu saya tidak punya NPWP sama sekali. Padahal sebelum kita membuka rekening kan kita butuh NPWP. Nah, saya dikasih tahu sama pihak perusahaan sekuritas bahwa sebenarnya NPWP itu bisa diwakilkan oleh NPWP milik orang tua. Dan Oh itu gitu. sudah familiar situ. Jadi sebenarnya saya menyadari bahwa ternyata selama ini teman-teman saya yang lain yang nggak mau buka saham gara-gara nggak ada NPWP itu salah gitu. Karena ternyata NPWP itu bisa diwakilkan menggunakan NPWP dari orang tua. Dan Hmm. kalaupun misalnya begini, itu mungkin beda-beda kasus ya. Kadang-kadang saya mungkin karena menggunakan perusahaan sekuritas A, hal itu diizinkan. Tapi ada beberapa sekuritas yang tidak boleh, harus tetap menggunakan NPWP pribadi. Nah, biasanya itu bisa diantisipasi juga dengan cara seperti ini, teman-teman. Kita buka aja rekening sekuritas atas nama papa kita, mama kita, koko, abang, ataupun saudara kita yang sudah di atas 17 tahun, bikin rekening atas nama mereka, tapi minta izin dulu gitu ya. Nanti ketika teman-teman sudah umur 17 tahun, sudah punya NPWP, nah itu bisa dipindahkan. Karena dalam istilah administrasi sekuritas itu ada istilah nama pindah buku bisa, pindah Oh, saham bisa, antar sesama rekening. Soal administratif itu saya pikir tidak perlu jadi concern bagi para milenial untuk bisa segera memulai investasi saham. Karena semua itu bisa dimanipulasi dan bisa diantisipasi dengan baik. Seperti itu, Mas Peter. oke, mungkin kata-katanya bukan dimanipulasi tapi diakalin gitu ya. Manipulasi kan sedikit Bisa, ya, ya konotasinya saya jelek. bahasa kasar. Yes, bisa, benar. Oke, apakah harus datang ke bank atau sekarang bisa online kayak gitu? Oke, ini juga pertanyaan menarik ya. Jadi sejujurnya waktu awal-awal saya buka rekening sekuritas memang itu masih fisik ya. Kita harus berkunjung ke sekuritas, isi form gitu ya, ngasih NPWP dan sebagainya. Itu dulu tahun 2014 waktu saya buka rekening gitu. Tapi yang menariknya semakin ke sini apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 dan mengharuskan semua orang untuk beraktivitas di rumah,
pihak sekuritas itu sudah mulai fleksibel dalam hal pembukaan rekening. Mereka itu sudah menyediakan fitur-fitur berbasis online dalam hal pembukaan rekening sekuritas. Saya kasih contoh misalnya seperti BNI Sekuritas gitu ya. BNI Sekuritas sendiri untuk teman-teman yang ingin membuka rekening itu tinggal kunjungin aja websitenya gitu loh. Tinggal cari tombol untuk pembukaan pendaftaran, isi data. Nah nanti 2 minggu itu bisa langsung selesai. Gitu. Jadi sekarang itu bisa lebih mudah gitu Mas Peter. Karena kita bersyukur memang satu sisi pandemi ini membuat semua hal itu lebih fleksibel dengan semuanya beralih atau mengadopsi perkembangan teknologi. Seperti itu. Jadi tidak seperti dulu lagi yang harus ke perusahaan sekuritas. Seperti itu lebih mudah seperti itu. Oke, kalau Peter mau ngingetin dulu untuk teman-teman semua yang mau bertanya, bisa di room Piloid dulu ya. Kita tambahkan pertanyaan yang udah ada di situ. Kemarin-kemarin sudah ada yang bertanya nih sejak kita bikin roomnya ini. Terus yang mau kita tanyakan, kalau Mas William sendiri familiar nggak dengan reksadana? Ya, pastinya familiar ya. Kalau orang berbicara saham, pasti dia familiar sama reksadana. Nah, bedanya apa tuh kalau misalnya kita istilahnya beli saham dengan beli reksadana itu apa ya? Oke, ini perbedaan yang mendasar saja ya. Sebenarnya kalau misalnya dibicara instrumen, reksadana itu kan merupakan suatu pilihan ini juga ya, pilihan investasi juga. Nah, perbedaannya itu adalah dari objek yang menjalankan investasi. Kalau misalnya saya membuka rekening yang akan melakukan beli dan jual, pilih sahamnya itu kan saya pribadi. Saya harus analisa, saya harus temukan sendiri sahamnya apa, dan saya sendiri yang beli dan jual sahamnya. Tapi kalau reksadana, teman-teman itu seolah-olah memilih manajer investasi untuk mengelola uang teman-teman. Jadi kita percayakan uang kita untuk dikelola oleh seorang manajer investasi yang profesional dan kita biarkan mereka mengelola dana kita melalui pemilihan saham mereka. Gitu. Jadi perbedaan itu hanya di objek dalam hal ini aja ya, investasinya aja, dalam hak pelaku operasional investasinya saja. Seperti itu kita. Oh, jadi kalau misalnya kita sebutannya kita berinvestasi, kita beli saham itu kita sendiri yang memilih apa gitu. Yang mau dibeli gitu. Sedangkan kalau reksadana itu sebagai pihak ketiga untuk membeli sahamnya gitu. Oke. Betul. Baik. Mulai tercerahkan. Terus kalau ngomong-ngomong soal saham itu ada hubungannya dengan kita sering sebutnya dengar IHSG gitu ya. IHSG itu apa dan apa hubungannya dengan saham sih? Oke. Jadi sebenarnya kita bisa bilang IHSG itu bahasa singkatnya seperti di bahasa simpelnya ya. Kalau misalnya teman-teman katakan pergi ke mall, katakan pikir mall itu Central Park ya di Jakarta Barat ada namanya Central Park. Nah Central Park itu di dalamnya tuh banyak sekali toko-toko outlet seperti itu ya, tokonya H&M gitu, Zara, ada tempat makanan, ada Solaria dan sebagainya. Nah konsep mall ini itu sama seperti konsep bursa. Kalau di bursa itu IHSG itu merupakan Central Park-nya, adalah tempat yang mewadahi semua saham-saham ini, cerminan dari semua saham-saham di dalamnya gitu. Kayak misalnya kayak isi dari mall itu seperti kayak tadi ada Zara, ada seperti kayak H&M dan sebagainya, itu merupakan saham-sahamnya. Saham-saham Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri dan sebagainya itu. Jadi sebenarnya IHSG itu adalah suatu indeks gabungan dari seluruh saham yang ada di dalam Bursa Efek Indonesia yang totalnya mencapai 700-an saat ini. Jadi semua saham ini itu dikapitalisasikan overall, sehingga muncullah keluar data indeks saham seluruh saham gabungan itu menjadi suatu nama IHSG, yang saat itu sekitar di level 6 ribuan. Jadi level IHSG itu ataupun IHSG itu merupakan cerminan dari market cap oleh semua perusahaan yang ada di Bursa Saham Indonesia yang totalnya mencapai 700-an. Seperti itu Mas Peter. Oke, berarti itu kan mencerminkan, berarti mungkin istilahnya kalau misalnya posisinya sekarang lagi 6.000 gitu ya IHSG. Terus kalau misalnya naik sampai ke 7.000 berarti apakah semua otomatis nilai-nilai pasar saham yang sedang beredar itu naik atau ada kemungkinan juga kalau misalnya naik tapi ada beberapa juga yang turun gitu? Oke. Yang pastinya begini ya, dari 700 saham perusahaan, gitu, ketika katakan tadi kasih contoh IHSG naik dari 6.000 ke 7.000. Memang secara overall gitu ya, semua saham itu apalagi rata-rata saham-saham big cap pasti akan ada mengalami akselerasi ataupun peningkatan. Tetapi bukan berarti di antara semua saham ataupun 700 saham ini itu semuanya naik. Tetap aja ada yang turun gitu. Pasti ada yang turun. Tetapi di ini ya di apa ya di cover sama saham-saham
perusahaan lain yang naiknya lebih besar sehingga rata-ratanya lebih membentuk besar IHSG gitu ke ya. level 7.000. Seperti itu. Iya, Oke, oke, oke. betul. Baik. Terus Nah, gimana? Silakan. ya. Nah, ini saya contoh aja begitu ya. Nah, misalnya katakan begini. 5 tahun lalu IHSG di level 4.500-an. Waktu saya awal-awal kuliah mulai investasi saham. Jadi level 4.500 sekarang tuh di level 6.000. Artinya sudah cukup naik ini ya, 1.500 gitu ya. Nah, tetapi saham-sahamnya itu ada juga ternyata saham-sahamnya itu malah turun di hari ini. Walaupun meskipun naik di 2014 lalu waktu saya mulai. Saya kasih contoh misalnya saham seperti saham Bumi, saham-saham seperti banyak lah sahamnya saya nggak bisa sebutkan yang justru pada saat ini itu malah turun gitu. Tapi memang beberapa saham seperti Bank Big Cap tadi, Big Bank itu justru menguat pada hari ini. Jadi kenaikan IHSG tahun 2014 sampai per hari ini itu disupport oleh Big Bank ini ataupun perusahaan LQ45. Tetapi bukan artinya semua saham itu naik juga ya mengikuti IHSG. Tetap ada juga yang turun seperti itu. Oke. Mas Peter. Baik, kalau gitu, kalau pertanyaan dari diskusi kita, saya pribadi itu udah cukup. Kita masuk ke forum di room ya, di platform Filoit ini. Dari Foni mau nanya nih, kalau Kak William, untuk rakyat kelas menengah ke bawah, sebaiknya kita investasi kemana? Misal modal maksimal yang dipunya itu hanya sekitar 5 jutaan aja. Dan kenapa investasinya ke sana? Thank you. Jadi ini kita berbicara tentang sahamnya sudah, pilihan sahamnya gitu ya. Dengan modal 5 juta masuk ke saham apa atau tadi instrumen investasinya? Sorry saya agak kurang Betul. Dia dengar nanyanya penjelasannya. investasinya kemana, entah itu saham atau mungkin ada instrumen lain, dan kenapa investasinya ke situ? Oke. Saya kasih saran ya buat teman-teman memang ya. Berapapun modal teman-teman saat ini, entah itu 100.000, 2 juta, atau 5 juta, ataupun lebih gitu ya, pilihan untuk berinvestasi di saham itu adalah tetap yang paling baik menurut saya. Kenapa? Karena satu sisi, saham itu memberikan peluang return yang paling lebih baik. Tapi dengan catatan, kita kenal dan kita ketahui saham apa yang perusahaan kita beli. Nah, yang perlu saya garis bawahi adalah seperti ini. Waktu saya mulai di tahun 2014, investasi saham, gitu, saya mulai start, gitu ya, seperti teman-teman saat ini, gitu ya, itu pasar saham itu sedang dalam posisi yang saya pikir itu lagi naik. Semua saham itu over value, susah mencari saham-saham yang under value. Jadi saya pun selektif pilih sahamnya dan susah ya mencari saham yang berpotensi gain minimal 20-30%. Nah, yang menariknya adalah teman-teman yang mulai hari ini gitu ya, sekali lagi dengan berapapun modal teman-teman, saat ini tuh IHSG kita tuh lagi berada pada kita bisa katakan sebagai level yang cukup negatif ya, cukup turun. Karena semua pasti paham bahwa kita sedang menghadapi krisis ekonomi akibat dari pandemi COVID-19. Artinya, hampir rata-rata semua saham itu sekarang tuh lagi under value. So, kalau saya teman-teman invest saham saat ini, hari ini, dan investasi saja ke saham-saham LQ45, itu at least minimal 15-20% tahun depan, itu sangat memungkinkan bisa terjadi. Itu, Kenapa? Karena sekali lagi, saham LU45 itu apa ya? Oke. Ini saya mungkin agak cepat ya ngomongnya. LQ45 itu sekali lagi itu merupakan saham dari 700 saham yang ada di bursa saham. Ada 45 saham yang liquid, yang fundamentalnya cukup bagus, yang diakui Bursa Efek Indonesia. Jadi Bursa Efek Indonesia itu memberikan suatu indeks, suatu kelompok, khusus 45 saham, yang sudah diseleksi berdasarkan dari market cap, dari fundamental, dari GCG, semuanya diseleksi menjadi 45 saham yang terkonsentrasi. Seperti itu Mas Peter. Jadi 45 saham ini selalu ada gitu, dan selalu dirombak setiap 6 bulan ya, seperti itu. Mirip dengan saham-saham blue chip gitu kah? Gimana? Sorry. Saham blue chip gitu kan, ada sering benar. Saham blue chip gitu ya. Benar. Ya, saham blue chip otomatis pasti akan selalu di saham LQ45. Seperti itu. Karena saham LQ45 sudah direkap sama Bursa Efek Indonesia secara likuiditas, secara fundamental, dan secara GCG semua sudah dipertimbangkan. Jadi blue chip semua sih rata-rata isinya dari saham LQ45. Seperti itu. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya blue chip itu kan 10 besar, berarti 10 besar itu yang pasti ada terus gitu ya di atas itu. Betul. Baik. Nggak akan terdegradasi gitu ya istilahnya. Ya. Betul. Jadi sekali lagi saya balikin lagi gitu ya ke pertanyaan tadi, bahwa
momentum yang terbaik buat teman-teman untuk memulai investasi sekarang. Karena sekali lagi ketika teman-teman investasi saham sekarang, itu potensial return-nya itu sangat besar dibanding ketika teman-teman bukan tahun 2014. Waktu itu market itu lagi overvalue sekali. So, saya selalu tekankan jangan menunggu gitu. Lebih better berapa modalnya invest aja sekarang, mulai aja sekarang. Mumpung pasar sahamnya lagi murah. Seperti itu, Mas Peter. Mungkin bisa menjawab semua pertanyaan tadi. Oke, ya teman-teman, jadi jangan khawatir mau punya uang. Yang penting mungkin 100.000 ya minimal ya. Betul, 100.000 betul, kita udah 100.000. bisa beli saham, dan tapi dilihat juga kira-kira yang masuk dari LQ45 ini apa saja gitu ya. Yes, Terus betul. pertanyaan selanjutnya ini dari Ilham Reza nih. Aplikasi untuk Ya. online trading, ya rekomendasi apa? Kalau dari BNI Sekuritas, apa ada yang disediakan untuk online trading? Ini kayaknya arah pembicaranya berbeda ya, karena trading dari tadi kita ngomonginnya investasi gitu ya. Betul, betul. Bisa Ya, dijawab dulu tapi nggak ini pertanyaan Ilham ini? ya, saya coba aja ya begini ya. Saya coba untuk objektif saja gitu ya. Memang semua perusahaan sekuritas itu pasti punya aplikasi yang untuk mensupport kita untuk bertransaksi seperti ya. Nah, BNI Sekuritas juga punya. Ya, BNI Sekuritas juga punya, namanya itu adalah Lions gitu ya. Nah, semua perusahaan sekuritas juga punya lah aplikasinya masing-masing. Dan saya pikir semua itu punya plus dan minusnya masing-masing. Nah, soal milih sekuritas apa yang terbaik itu PR teman-teman. Yang pasti sekali lagi semua perusahaan sekuritas itu sama-sama punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal dipilih aja nanti seperti apa dan ingin menggunakan apa dari perusahaan aplikasi sekuritas tersebut. Ya, perbedaannya cuma ada di fee ya. Fee-nya itu setiap perusahaan Oh, sekuritas betul. beda-beda. Dan itu teman perlu research. Berapa yang lebih kecil, siapa yang lebih kecil, siapa yang lebih besar, sehingga nanti ke depannya teman-teman tidak kaget gitu ketika bertransaksi di pasar saham. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab, Mas Peter, untuk Oke, pertanyaan tadi. kalau dari rata-rata fee-nya itu berapa sih? Oke, biasanya ya transaksi itu ada 2 kali transaksi. Jadi ketika kita membeli saham itu ada kena fee beli, dan ketika kita menjual itu juga ada kena fee jual. Tetapi ketika kita jual kita juga ada include potong pajak juga ya sekitar Hmm. 0,1% gitu. Jadi sebenarnya biasanya akan lebih besar fee jual dibandingkan fee beli. Karena sekali lagi fee jual itu akan include sama pajak gitu. Nah, kalau beli itu variatif ya teman-teman ya. Jadi rata-rata dari semua perusahaan sekuritas yang saya lihat itu sekitar 0,15 sampai 0,2% gitu ya, 0,20% gitu. Itu fee beli. Jadi kalau fee jual sama, cuma ditambah aja 0,1% untuk fee pajaknya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Gambaran tentang fee transaksi dari masing-masing perusahaan sekuritas, Mas Oh, Peter. oke, 0,15 ya. Yes. Terus apakah mirip dengan tabungan gitu? Per bulannya ada kena admin atau gimana? Oke. Kalau misalnya kita berbicara tentang fee bulanan sih tidak ada ya. Ini kita hanya dikenakan fee dari fee transaksi. Dan juga mungkin biaya kedua yang mungkin jadi perhatian adalah dari pajak dividen gitu ya. Pajak dividen Oh, juga mungkin akan dipotong keluar dari ini ya, dari transaksi ya. Katakan teman-teman beli saham BCA, udah jual apa lagi beli terus dikasih dividen nih gitu. Nah, itu biaya itu akan dipotong otomatis sama sekuritas sebagai biaya pajak dividen atas pendapatan oh, dividen. Nah, paling oke. kurang lebih sih biayanya sih seputar itu saja. Nggak ada via administrasi sama sekali tiap bulannya. Seperti itu, Mas Peter. Oke, nah ini pertanyaan-pertanyaannya sorry nih ya, karena kita emang masih orang awam gitu, jadi mungkin buat Ya. William nih pertanyaannya kok receh banget atau gimana. Tapi ini mungkin mewakili teman-teman yang pengen tahu tapi malu gitu ya. Yes. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya, sebentar nih. Ini saya pertanyaan dari saya pribadi. Kira-kira nih untuk orang yang nyebut kalau bermain saham itu mirip dengan berjudi, gambling. Pendapatnya gimana? Setuju atau enggak? Oke. Pertanyaan, apakah investasi saham itu mirip sama judi? Ya, Iya. oke. Saya akan menjawabnya secara pelan-pelan. Begini ya, teman-teman ya. Apa gambaran pertama yang keluar dari benak kita ketika kita berbicara sama judi? Judi adalah ketika kita sebenarnya tidak tahu apa yang kita lakukan. Kita tuh hanya menebak berdasarkan keberuntungan.
Kita tuh tidak punya landasan atas keputusan kita. Katakan saya berjudi tentang main kartu. Kita kan tidak punya data yang akan mensupport kebenaran kita. Kita hanya berlandaskan sama asumsi, prediksi, yang sebenarnya itu juga tidak pasti, karena tidak ada yang bisa memprediksikan masa depan ataupun memprediksikan arah permainan judi. Seperti itu. Jadi sebenarnya sekali lagi, bahasa simpelnya adalah judi adalah ketika kita melakukan hal yang kita tidak ketahui dan hanya berdasarkan asumsi. Nah, tetapi kalau berinvestasi saham, ketika teman-teman membeli saham, katakan perusahaan Bank BCA, belinya di harga sekarang, terus teman-teman nanti jualnya tuh 6 bulan kemudian, katakan gitu, terus taking profit, ambil profit. Nah, istilah judinya tuh dari mana? Sama sekali tidak ada. Kenapa? Karena ketika kita membeli saham, kita sudah tahu perusahaan apa yang kita beli, harga berapa yang akan kita beli, dan target apa yang akan kita jual. Dan kita punya sama-sama punya kepercayaan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan BCA. Siapa sih yang tidak kenal BCA? Ini kasih contoh gitu ya, Bank BCA yang merupakan bank terbesar di Indonesia, bank besar, yang pendapatannya selalu meningkat, yang namanya cukup terkenal. Tidak mungkin kan perusahaan BCA itu bisa bangkrut gitu. Artinya kita percaya bahwa Bank BCA itu akan selalu sustainable ke depan, akan selalu growth ke depan. Dan kita punya keyakinan itu sah. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Bank BCA itu akan selalu bertumbuh tiap tahunnya. Jika kita beli sahamnya, dan kita boleh 6 bulan kemudian katakan atau enggak satu tahun kemudian. So saya pikir ada perbedaan yang mendasar di antara kedua prinsip ini, antara berjudi sama berinvestasi saham. Sangat jelas sekali perbedaannya, sehingga saya selalu berada di pihak yang saya pikir saya sangat tidak setuju mengatakan bahwa investasi saham itu adalah berjudi. Karena sekali lagi investasi saham, kita tahu apa objeknya dan kita tahu operasional perusahaannya, dan kita tahu apa yang kita, dan itu sama sekali berbeda dengan apa yang dikatakan sebagai berjudi. Seperti itu, Mas Peter. Oke, yang jelas ya ini ya. Jadi kira-kira kalau misalnya ada yang ngatain, lu main saham mau judi lu, kita udah tahu counternya gitu ya untuk jawabnya kayak gitu. Oke, ini pertanyaan di filosofinya dari Jackwell Pranata nih ya. Jika ingin investasi saham, berapa persen dari penghasilan kita idealnya untuk diinvestasikan agar keuangan kita tetap aman? Ada saran nggak nih, William nih? Oke, ini pertanyaan itu sangat relatif sekali, teman-teman. Karena setiap orang itu punya alokasi yang berbeda-beda. Katakan, ini saya kasih contoh, misalnya saya pribadi punya prinsip bahwa setengah dari penghasilan saya tujuan investasi. Nah, setengah tentu ya. setengah, 50% katakan gitu. Tentu ini akan berbeda sama teman-teman saya yang lain. Ada yang punya prinsip bahwa saya 20% lah asalkan konsisten, atau enggak saya punya 10%, atau mungkin ada yang 80% masuk ke saham gitu ya, atau enggak untuk diinvestasikan. Jadi saya pikir ini sangat relatif sekali ya pertanyaan seperti ini, berapa persen alokasi terbaik, karena itu akan tergantung sama apa yang ingin teman-teman targetkan ketika berinvestasi saham. Ketika ada orang ingin mendapat keuntungan besar suatu di masa akan datang, dan dia ingin namanya freedom, gitu ya, financial freedom, pasti dia akan memilih alokasi yang lebih besar. Karena dia percaya bahwa di dalam masa akan datang, semua investasinya itu akan berbuah. Gitu. Tetapi ada juga memikirkan bahwa asalkan saya punya tabungan untuk masa tua, asalkan saya masih bisa menikmati kehidupan, ya udahlah 20% aja lah untuk investasi dari penghasilan saya gitu. Jadi saya pikir ini semua relatif ya, semua sekali relatif. Tapi kalau misalnya saya bisa kasih sedikit clue bahwa berapa sih persentase minimal untuk tujuan investasi. Nah, ini saya kasih clue. Buat teman-teman, selagi masih muda, ataupun karena kita saat ini topiknya adalah milenial, itu at least minimal 20% dari penghasilan teman-teman coba dialokasikan untuk tujuan investasi saham. Ya ini minimal 20%. Tapi bukan artinya keharusan ya. Ya itu sekali lagi itu kembali lagi ke teman-teman masing-masing. Tetapi kalau misalnya dikasih saran benchmark yang terbaik adalah minimal 20% dari penghasilan teman-teman cobalah tempatkan pada media instrumen investasi khususnya investasi saham. Seperti itu, Mas Peter. Oke, itu ya untuk Jackwell, saran dari William itu ide baiknya 20% untuk para milenial. Karena mungkin kalau udah lebih tua, udah berkeluarga, cost
cost life-nya lebih tinggi gitu ya, ada ngurusin anak untuk betul, kebutuhan betul, sehari-hari gitu kan. Kalau masih bujangan atau masih single kan bisa diatur-aturnya lebih gampang gitu. Nah, betul. itu menurut saya 20 itu masih achievable gitu ya, masih bisa diaturnya. Terus pertanyaan selanjutnya ini dari Elsa Febrianti. Bagaimana cara memilih saham yang baik untuk investor pemula agar tidak mendapatkan saham gorengan? Oke. Sebenarnya kalau bagaimana cara memilih saham yang benar gitu. Yang pasti yang pertama, saya selalu sarankan yang pertama ya sebelum memasuki ke intinya, saya sarankan ke teman-teman tuh tidak perlu mendengar saham rekomendasi orang lain. Ya, sekali lagi jangan pernah membeli saham karena faktor mendengar rekomendasi dari saham orang lain. Itu yang satu. Ini banyak sekali sekarang lagi terjadi akhir-akhir ini, banyak sekali orang pemersaham dan banyak sekali orang mengikuti dan terjerumus gitu loh. Jadi satu yang saya pikir cukup penting adalah bahwa sebisa mungkin ketika teman-teman ingin beli saham, jangan atas dasar keputusan dari ataupun dengar-dengaran kata orang lain. Itu yang satu. Selalu percaya diri sama percaya pada pilihan ini kita ya, pilihan saham kita sendiri. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kembali lagi, saya masih pemula, saya nggak tahu cara milih sahamnya seperti apa. Bagaimana cara? Nah, ini yang bisa saya sarankan adalah pertama kita memang perlu namanya investasi leher ke atas. Kita perlu namanya belajar bagaimana cara memilih-milih saham, bagaimana cara beli saham di harga yang bagus dan jual harga yang bagus. Karena sekali lagi untuk memulai sesuatu hal yang baru kita perlu belajar, itu pasti. Nah, tetapi bukan artinya ketika teman-teman sedang memperdalam tentang investasi saham, artinya teman-teman nggak berinvestasi juga. Saya sarankan ke teman-teman yang pemula khususnya, ketika baru memulai, sambil belajar, coba tempatkan investasi pertama teman-teman itu masuk ke saham big bank. Fokus aja ke 4 big bank, seperti kayak Bank BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, ataupun mungkin bisa masuk tiket seperti kayak Indofood, Unilever, dan sebagainya. Tempatkan aja lu ke situ, gitu ya, di harga berapapun tempatkan, lalu belajar, sambilan belajar, perdalam, asal kecil ke sana. At least minimal 1 bulan aja belajar dulu. Tetapi sekali lagi ingat, sambil belajar, sambil beli beli saham. Tapi beli saham itu saham big banks atau enggak saham LQ45 lah minimal. Atau enggak saham consumer goods yang sudah familiar. Jadi itu sangat langkah, saya pikir itu merupakan langkah awal yang sangat bagus dibanding teman-teman memulai terus dengar ke orang, khususnya seperti akhir-akhir ini lagi rame nih tentang bank digital, tentang saham bank seperti saham Antam dan sebagainya, BRIS, lagi rame gitu ya. Nah itu saya pikir itu merupakan suatu langkah yang salah untuk diikuti oleh investor pemula. So back again, investasikan dulu ke saham-saham yang fundamentalnya bagus, big bank, lalu perdalam dulu ini teman-teman, perdalam dulu kebutuhan informasi teman-teman. Gitu. Nah ini saya hanya kasih clue sedikit. Teman juga bisa belajar juga ya sama saya. Saya juga punya beberapa kelas gitu, teman-teman bisa ikuti nanti cek aja di Instagram gitu ya. Nah tetapi yang pasti adalah selalu perdalam dulu atau enggak selalu investasi dulu leher ke atas. Ya, selalu belajar, jangan pernah beli saham atas dasar apa keterangan ataupun contekan dari orang lain. Dan sambilan belajar, minimal tempatkan dulu sahamnya itu di big bank dulu deh. Terserah mau saham bank apa, yang pasti big bank itu. Jadi sambilan belajar, sambilan investasi seperti itu, Mas Fit. Cuma seperti ini, saya kasih sedikit jawaban ya dari pertanyaan awal. Tadi kan bagaimana cara memilih saham perusahaan yang yang supaya baik bukan gitu ya, saham yang gorengan. tidak bukan saham. Betul. Nah, saya kasih clue. Yang pertama adalah teman-teman harus pastikan perusahaan tersebut itu beroperasi dengan baik saat ini, 5 tahun kemudian, ataupun 10 tahun kemudian. Itu dipastikan dulu. Ya, saya tahu teman-teman masih tahu lah perusahaan apa tuh yang memang bisa diprediksi. Apakah dia masih akan ada 5 atau 10 tahun kemudian. Yang kedua, teman-teman harus pastikan perusahaan itu memiliki rasio hutang yang rendah. Ya, ada istilah rasio namanya itu debt to equity ratio. Nanti teman-teman bisa DR pelajari ya. sendiri debt to equity ratio. Ya, DER. Sebisa mungkin DER itu kurang dari 1. Artinya sebisa mungkin utang itu lebih rendah dari ekuitas. Gitu. Jadi Modal. resiko namanya DER utang itu sangat kecil sekali. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya sarankan cari perusahaan yang memiliki arus kas operasi yang positif. Kenapa sih? Bukan
laba yang dilihat, tapi kenapa saya harus cash operasi? Nah, ini memang akan sangat panjang sekali penjelasannya. Tapi saya pikir untuk saat ini saya sarankan teman-teman cari perusahaan yang memiliki operating cash flow-nya yang positif. Oke, jadi ketiga hal ini deh media dasar bahwa teman-teman cara memilih perusahaan yang bagus dengan tiga metode ini. Tapi ingat sekali lagi valuasi juga harus mendukung. Valuasi saya biasanya menggunakan PE dan juga PBV. PE ini sebisa mungkin cari perusahaan yang memiliki PE di bawah 5 kali ataupun perusahaan yang memiliki PBV atau price to book value di bawah 1 kali. Ya, saya pikir penjelasannya sangat complicated, tapi dengan waktu yang terbatas, saya pikir itu bisa jadi pertimbangan buat teman-teman dalam memilih saham-saham perusahaan yang bagus. Seperti itu, Mas Peter. Oke, ini saya jadi keingetan saya pernah dapat tips gitu ya. Boleh dilurusin saya ini tipsnya benar atau nggak salah. Jadi dikasih tahu untuk beli saham itu kita cari dengan yang produk-produknya kita lihat sehari-hari. Misalnya kita lihat motor atau mobil Toyota. Betul. Itu aman untuk kita kan Toyota mungkin Adira gitu. Kita ngelihat ATM-nya, ATM Mandiri, ATM BCA di mana-mana, BRI di mana-mana, itu bisa. Terus makanan sehari-hari, misalnya kita lihat susu Ultramilk, kita lihat Indomie, atau kita lihat rokok apa gitu. Itu salah satu hal yang bisa kita jadi dasar untuk beli sahamnya gitu. Gimana? Bener nggak kayak gitu tuh? Nah, oke. Ini saya kasih gambaran dikit ya. Memang di awal saya selalu di beberapa training sebelumnya saya selalu bilangnya seperti itu, Mas Peter, bahwa carilah saham yang kebutuhan itu selalu kita nikmati sehari-hari. Cuma semakin ke sini, saya semakin sadar bahwa tidak semua produk yang kita pakai saat ini itu saham itu layak kita pegang. Saya kasih contoh, misalnya seperti perusahaan rokok. Gitu ya. Saya percaya bahwa semua orang tahulah perusahaan rokok ini kan profitable gitu ya, dan di sekeliling kita tuh banyak sekali orang yang merokok dan kita bisa lihat sendiri merek rokoknya apa, entah itu Gudang Garam, Sampurna, dan sebagainya. Tetapi apakah investasi di perusahaan rokok itu menguntungkan? Nah, kita bisa ngeliat dari data saja gitu. Secara year to year gitu. Harga saham rokok besar seperti Gudang Garam, Sampurna itu justru turun gitu loh. Karena faktor apa? Faktor kenaikan tarif cukai yang tiap tahun itu selalu naik. So, saya mulai sadar diri bahwa tidak semua produk yang kita lihat di sekeliling kita ini itu sama yang layak kita pegang. Karena ada faktor-faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan. Seperti itu, Mas Peter. So, kembali lagi, yang saya kasih notice adalah bahwa apakah perusahaan tersebut akan beroperasi dengan baik 5, 10, ataupun 15 tahun kemudian sebagai landasan awal kita memilih saham tersebut. Seperti itu. Oke, siap. Jadi diluruskan gitu ya. Saya mikirnya dulu kalau ngelihat motor A gitu pabrik ini, wah ini oke. Terus kalau rokok ternyata emang nggak selamanya, bukan nggak selamanya, kita nggak tahu ya ke depannya kayak gimana gitu. Oke, betul. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, ada di Filoitrum ini dari Indah Pradita Sari. Halo Kak, sebelumnya aku mau nanya nih, apakah dalam bermain saham harus menerima baik atau buruknya saham? Kalau iya, bisa nggak sebutin apa aja yang baik dan buruknya gitu. Terus mungkin kalau ada loss kayak gimana gitu. Ada tipsnya nggak? Oke. Kalau misalnya saya katakan baik buruknya saham, itu karena begini. Karena saya sudah ada dari 2014, ya mungkin sekitar 7 tahun ya, 7 tahun di pasar modal, dan saya sudah cukup mendapatkan benefit banyak dari saham, saya akan terus terang mengatakan bahwa hal negatif ataupun negatifnya dari investasi saham itu justru tidak ada, nol. Itu kenapa? Itu karena saya sudah memperdalamnya gitu ya. Tetapi buat investor pemula, memang saya akui bahwa beberapa ada yang cukup masih memperhitungkan plus minusnya berinvestasi saham atau enggak apa sih negatifnya berinvestasi saham. Nah, saya kasih bahwa memang untuk hal positifnya ya kita pasti akan akui bahwa keuntungan itu selalu lebih besar daripada keuntungan yang teman-teman harapkan dari bank ataupun dari obligasi ataupun hal lainnya. Nah, untuk hal yang negatifnya, ya kita harus akui juga bahwa investasi itu selalu akan ada kegagalan atau bisa dibilang sebagai kerugian loss gitu ya dari berinvestasi saham. Tapi tenang teman-teman, ketika teman-teman sudah tahu perusahaan apa yang teman-teman beli dan teman-teman masuk di harga yang pas dan jual di harga yang pas, saya pikir resiko untuk namanya salah beli saham itu akan sangat rendah sekali begitu. Jadi kurang lebih sih saya pikir plus minusnya situ ya. Mungkin satu sisi juga saya perlu kasih tahu bahwa ada juga kadang momen di pasar saham
ketika kita sudah beli sahamnya, ini perusahaan bagus gitu ya, kita sudah beli sahamnya, tapi kita 2 tahun, 3 tahun kita tuh perusahaannya kok nggak naik, flat gitu loh. Atau nggak perusahaan tuh ngalah ngasih return cuma 2%, 3%, rendah gitu loh. Artinya bahwa dalam berinvestasi saham kita juga butuh namanya kesabaran. Dan saya pikir kesabaran ini nggak dimiliki oleh semua orang ataupun semua investor. Banyak orang itu yang pengennya tuh untung cepat gitu, sehingga ketika dia melihat saham ini, jual rugi lah, atau nggak jual aja lah, ternyata saham itu nggak semenarik yang dikatakan orang, ditunggu-tunggu nggak datang-datang gitu loh. Jadi saya pikir itu juga sebenarnya menjadi suatu ini ya problem ya bonial pada umumnya gitu, yang beranggapan bahwa berinvestasi saham itu bisa untung cepat gitu. Jadi saya pikir itu juga ada problem ya. Sisi negatifnya adalah apakah kita siap menunggu saham yang bagus tetapi tidak naik-naik untuk jangka waktu minimal 3, 4, atau 5 tahun mungkin. Jadi saya pikir itu juga merupakan hal negatif bagi teman-teman yang berinvestasi saham di pasar modal. Tapi secara overall, saya yakinkan ke teman-teman ya, ini sudah saya alami ya dari 7 tahun di pasar modal, bahwa akan lebih banyak sekali benefit atau hal positifnya berinvestasi di pasar modal dibandingkan hal negatifnya ataupun kekurangannya. Apalagi seiring ditambah juga sama knowledge ya. Jadi penting sekali untuk selalu belajar tentang investasi saham, meriset perusahaan-perusahaan terbaik, masuk di harga yang terbaik, dan jual di harga yang terbaik. Seperti itu, Mas Peter, mungkin bisa saya sharing. Oke, baik, itu penjelasannya kayak udah menjawab juga, karena ada beberapa pertanyaan juga yang nanyanya kapan waktu terbaik. Kita kan udah bahas itu di awal-awal ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang di Google Meet mau bertanya secara langsung kepada William nih tentang saham, tentang investasi. Kalau boleh bisa silakan buka mic-nya aja untuk nanya langsung. Ya. Silakan. Sambil nunggu mungkinnya masih malu-malu kepikirannya apa. Saya mau nanya nih, William, kalau untuk saat ini sektor usaha apa aja yang sedang bagus gitu di luar, tadi kan selalu disebutnya bank gitu, apakah di farmasi atau di sektor apa nih? Kasih bocoran dong gitu sebagai orang. Oke. Mungkin saya coba kasih sedikit clue, tapi mungkin ini agak sedikit lebih berat saja, gitu ya. Cuma ini mungkin akan jadi gambaran ya buat teman-teman beli saham apa, begitu ya. Nah, saya akan memulainya seperti ini. Kita lagi memasuki fase di mana pertumbuhan ekonomi itu lagi digenjot, gitu ya. Karena kan kita tahu bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pasar turun, daya beli turun, inflasi rendah sekali, gitu ya. Nah, itu kan saat ini menjadi bagi negara termasuk Indonesia, sehingga banyak sekali beberapa negara itu melakukan printing money. Ya mungkin udah familiar lah mendengar printing money ya, atau nggak mencetak uang. Seperti kemarin Bank Indonesia udah printing money nilai itu 600 triliun. Di US juga sekarang itu lagi dalam fase-fase mempersiapkan mempersiapkan istilahnya bisa dibilang sebagai stimulus untuk mencegah penurunan ekonomi yang nilainya itu mencapai 1,9 triliun US dollar. Gitu ya, yang itu akan disiapkan, akan dipush ke market untuk menciptakan purchasing power yang lebih baik atau enggak meningkatkan daya beli masyarakat. So, apa sih sebenarnya dampak dari beredarnya cheap money atau enggak uang beredar di masyarakat gitu, dan apa implikasinya ke market saham gitu ya. Nah, ini akan menentukan sektor apa yang terbaik gitu di tengah-tengah tingginya tingkat penyebaran uang di masyarakat saat ini gitu ya. Nah, saya sarankan teman-teman untuk kembali melihat ke saham-saham komoditi. Saham komoditi itu seperti saham-saham seperti oil, ke coal, batu bara, dan sebagainya. Nah, mungkin gini, kenapa sih harus melihat ke komoditi? Kenapa enggak ke saham-saham perusahaan lain gitu loh? Atau enggak ke sektor lain gitu. Nah, ya, karena secara historikal sekarang kan lagi mau ini apa? Betul. Itu Vaksinasi vaksin ya. gitu ya. Betul. Nah, ini juga pertanyaan menarik gitu. Nah, saya balik lagi, kenapa komoditi gitu ya? Karena komoditi itu satu sektor yang akan digenjot ketika free money ini itu digenjot ke market. Maka investor akan mengarahkan pertumbuhan ekonomi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi
Dan itu akan mendorong permintaan pada harga komoditi seperti oil dan juga batu bara, the coal. Jadi teman-teman pertama pasti harus bisa melirik saham-saham perusahaan batu bara apa yang menarik ataupun oil company yang terbaik. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, Mas Peter, kenapa nggak ke saham farmasi? Ya. Nah, saya akan kembalikan pertanyaan saham Kalbe Farma. Kenapa harus misalnya kita sebut seperti Indofarma? Kenapa? Apakah memang mereka memproduksi vaksin? Nah, kalau misalnya yang memproduksi vaksin mereka, itu akan menjadi pertimbangan menarik untuk teman-teman beli saham mereka. Tetapi sekarang masalah yang memproduksi vaksin itu adalah saham seperti katakan Moderna, AstraZeneca, ataupun Sinovac yang dari China. Nah, kalau mereka katakan mungkin teman-teman bisa beli saham mereka, karena mereka yang punya hak paten dalam produksi vaksin itu sendiri. Tetapi Indonesia beda cerita. Kita hanya mendapatkan distribusi dari apa yang diproduksi oleh AstraZeneca, Sinovac, dan sebagainya. So, saya pikir itu tidak mengartikan bahwa bisnis farmasi itu menarik. Karena sekali lagi kita hanya memperpanjang tangan dari vaksin dari luar. Tetapi beda ceritanya kalau saya teman-teman adalah investor di US, beli saham misalnya murah, itu akan menarik karena sekali lagi hak patennya meningkat. Apa memiliki hak dalam produksi vaksin. Dan yang kedua, faktor kedua, karena saya lihat faktor vaksinisasi ini menggeliat ya di seluruh dunia, itu membuat harga saham farmasi di Indonesia ini itu cukup overvalue. Banyak orang tertarik sama saham farmasi, terus beli memang naik, meskipun secara operasional tidak tersupport gitu ya tentang adanya vaksinisasi. Justru itu menimbulkan resiko, disebut resiko dari resiko dari tingginya harga saham saat ini yang bisa kapan saja itu meledak dan bisa turun signifikan ke bawah dan bisa merugikan teman-teman yang belinya di harga atas. Ya, jadi saya pikir kembali lagi bahwa sektor yang menarik saat ini tadi sudah saya kasih clue-nya adalah sektor energi. Fokuskan ke sektor komoditi, baik itu saham-saham oil ataupun coal, ataupun yang relate lah sama coal, kurangi saham-saham yang exposure itu ke finance, gitu ya, seperti misalnya multi finance, karena saat ini suku bunganya lagi rendah, gitu ya. Jadi banyak orang tidak berharap untuk banyak orang tuh membeli kendaraan secara kredit tuh dari suku bunga yang rendah, dan itu merugikan bagi saham-saham multi finance. Dan juga teman-teman juga kurangi sama saham-saham yang saya pikir relate ke properti. Gitu ya. Properti memang akan bagus ya, tetapi yes, karena saat ini saya pikir daya beli masyarakat itu masih tidak pasti, untuk hal konsumsi itu masih kecil, tapi untuk hal-hal transaksi yang besar seperti membeli properti itu masih agak challenging. Gitu ya. Butuh waktu yang agak cukup panjang ya untuk bisa mengembalikan orang untuk kembali membeli properti, tapi tidak sekarang. Tuh, Mas Peter. Oke, berarti kalau misalnya kayak mau beli, kita taruh uang di properti itu returnnya lama gitu ya, bukan berarti stop kan, pasti orang tetap akan beli properti lagi. Tapi untuk general goods gitu gimana? Untuk apa, sorry? Untuk saham-saham yang menjual general goods gitu. Seperti ini ya, F&B, betul. Consumer goods. Consumer goods. Okay, consumer goods. Ya, jadi sebenarnya ini menarik Mas Peter gitu, karena saya kan di BNI memang saya kan mengcover sektor consumer sama retail gitu ya. Nah, kalau misalnya secara overall gitu ya, saya sangat melihat bahwa sektor consumer itu masih akan challenging, akan menantang di tahun 2021 ini. Kenapa? Karena satu sisi kita melihat bahwa daya beli masyarakat itu sangat menantang. Tidak semua orang saat ini berani spending banyak untuk hal konsumtif. Mereka akan menjaga konsumsinya di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Yang kedua, pengangguran juga meningkat, karena seperti kita tahu bahwa pandemi COVID ini membuat tingkat pengangguran meningkat. Dan saham consumer itu relate sama tingkat pengangguran, Mas Peter. Jadi ketika pengangguran meningkat, artinya daya beli masyarakatnya kecil, sehingga itu bisa membuat penjualan sektor consumer itu turun. Yang ketiga, ya mungkin ini juga dirasakan oleh beberapa karyawan gitu ya, bahwa memang di tahun 2021 ini itu kenaikan gaji upah minimum itu sangat rendah atau enggak nol. Tidak ada, karena sekali lagi antisipasi dengan adanya faktor ini ya, kerugian ekonomi dari pandemi COVID-19. Jadi sekali lagi ketiga hal ini membuat daya beli masyarakat dimungkinkan akan tetap rendah di tahun 2021 ini. Karena faktor pengangguran meningkat, daya beli rendah, dan tingkat upah minimum itu tidak ada kenaikan di tahun ini.
Jadi saya sama Oke. sekali tidak merekomendasikan untuk, sebenarnya begini, mungkin bagi teman-teman yang masuk ke saham consumer good bisa jadi pilihan, ya seperti ICBP, INDF. Tapi maksud saya ada saham-saham di sektor lain yang berpeluang lebih menarik juga, yang mungkin akan memberikan return yang bisa lebih optimal dengan waktu yang sedikit lebih cepat dibanding dari saham sektor consumer goods. Seperti itu, Mas Peter. Oke, baik, baik. Oke, kayaknya kita udah mau jam 5 juga. Buat teman-teman nih yang udah datang, yang membutuhkan sertifikat, bisa lihat di chat ini, ada bit.ly ini untuk absen. Jadi email dan nama teman-teman di situ untuk kita bikin sertifikatnya. Kita akan berikan kira-kira maksimal 2 minggu untuk memberian sertifikat ini. Jadi teman-teman yang mau absen dan butuh sertifikat bisa masuk ke link yang ada di chat ini gitu. Dan untuk terakhir, siapa dari teman-teman yang mau bertanya, saya berikan waktu, kesempatan. Sebentar ya, saya kirim lagi. Oke, itu linknya udah ada di chat. Silakan teman-teman yang mau mengisi. Kita juga mohon untuk feedbacknya tentang Filotalk ini. Dan kalau ada yang mau bertanya, terakhir silakan. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau perusahaan sekuritas ini yang kita mau beli saham ini, semua pasti diawasi OJK nggak nih, Mas William? Atau harus kita cari tahu dulu? Ya, sebenarnya begini, kalau misalnya sudah ada perusahaan yang udah listing di Indonesia, perusahaan sekuritas apapun, biasanya itu sudah sudah di atas dasar izin OJK, karena OJK tidak mungkin memperizinkan perusahaan sekuritas beredar tanpa izin dari OJK. Jadi kalau misalnya teman-teman udah melihat cari perusahaan sekuritas, minimal carinya di website bursa aja, itu bahasa simpelnya. Di Bursa Efek Indonesia itu punya website idx.go.id, itu banyak anggota bursa. Anggota bursa ini merupakan perusahaan sekuritas yang sudah terdaftar dan sudah terotorisasi oleh OJK. Begitu. Jadi tinggal cari di sana aja, seperti itu. Mas Peter. Oke, gitu. Jadi saya kira kayak apa, yang pinjaman online kayak gitu kan banyak yang nggak terawasi OJK gitu ya. Ternyata untuk ini berbeda ya, untuk sebagai perusahaan sekuritas. Oke, itu sepertinya pertanyaan terakhir. Makasih Mas William untuk waktunya. Satu ini kita mendapatkan banyak ilmu banget nih, apalagi buat teman-teman dan saya pribadi yang masih pemula di dunia investasi ini dapat banyak ilmu berharga gitu ya. Ya, sama-sama. Mungkin ada pesan-pesan terakhir, Mas William, untuk teman-teman philosophers di sini? Ya, mungkin pesan saya yang terakhir adalah bahwa buat teman-teman yang ingin memulai investasi saham, jangan menunggu, mulai aja sekarang. Nggak perlu takut soal administrasi, tadi sudah saya jelaskan ya, soal hal-hal yang sering takutin gitu ya. Dan kedua juga banyak sekali media untuk belajar saat ini gitu ya, dari website, dari YouTube, dari Instagram, TikTok sekalipun gitu ya, tentang membahas tentang investasi saham gitu. Jadi manfaatkan semua fitur-fitur ini untuk mengembangkan skill teman-teman gitu. Dan ini juga sebisa mungkin beli saham, jangan faktor dari direkomendasikan oleh orang atau mendengar contekan dari orang. Fokus sama pilihan kita sendiri, dan kalaupun kita belum bisa pilih sahamnya, ya minimal masuk dulu ke Big Bang ataupun ke saham-saham EQ45. Seiring dengan kita memperdalam pengetahuan ilmu kita. Mungkin itu aja bisa saya share. Mas Peter, thank you. Terima kasih. Oke, Mas William, saya share Instagramnya di sini ya, buat teman-teman kan. Mas William suka berbagi ilmu tentang saham ini ya. Jadi yang mau follow silakan, William Siregar, belakangnya 2R ya, Siregar. Nah, teman-teman, makasih untuk waktunya yang sudah ikut berpartisipasi. Terima kasih juga untuk Fingram yang udah jadi community partner dan juga Hima Manajemen Unpad. Terima kasih untuk Filoid. Buat yang mau nanya-nanya lagi di room silakan. Ntar mungkin ada teman-teman dari Filoid yang lain yang bisa membantu menjawab. Mas William, makasih untuk waktu dan ilmunya. Stay safe, Mas. Tetap jaga kondisi. Dan teman-teman semua yang hadir di sini juga jangan nunggu-nunggu lagi untuk kita mulai nabung saham. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga jarak. Kita ketemu lagi di next Filotalk. Thank you. Selamat sore.
Ya, selamat sore. Terima kasih.